Oke, waktu Realme 10 Pro Plus kemarin diluncurkan, agak ngagetin juga ya. Kayak nggak biasanya harga HP Realme seri ini tuh setinggi itu. Terus di Realme 11 Pro Plus walaupun lumayan membaik, tapi masih termasuk tinggi. Dan di luar kebiasaan Realme yang biasanya kasih spek bagus dengan harga terjangkau. Ya udah 2 generasi ini kita merasa Realme nggak asik nih. Makin nggak bersaing sama Xiaomi. Malah kerasa kayak kebalik sama HP Vivo. Nah, sekarang penerusnya muncul, Realme 12 Pro Plus. Bandrol harganya kali ini mulai dari 6 juta. Kelihatannya sih turun, tapi sebetulnya sama. Paling karena dia ada varian lebih rendah aja. Nah, pertanyaannya, harganya masih ketinggian nggak kali ini? Realme 12 Pro Plus ini kita akui kalau secara desain itu menarik. Ini salah satu daya tarik seri ini sejak generasi sebelumnya, 11 Pro Plus. Itulah kenapa HP ini masih saya pakai nih, 11 Pro Plus ini. Desain leathernya itu menarik banget dan mewah. Kerasa kayak pegang HP mahal. Apalagi menurut saya pemakaian desain melengkungnya itu cocok banget sama bahan leathernya ini. Bikin elegan gitu lah. Soalnya kalau saya lihat yang Realme 12 Plus itu, yang flat agak kurang matching gitu. Tapi saya belum pegang aslinya sih. Nanti kalau udah pegang baru saya komen lagi ya. Mungkin bakalan berbeda lagi pendapatnya. Nah, desain kameranya kan berbentuk lingkaran besar di tengah. Ini juga kayak HP-HP flagship China. Saya suka sih kalau ini jadi signature-nya Realme. Nggak kayak dulu yang desainnya tuh mainstream banget di Indonesia ya. Banyak yang pakai. Karena untuk HP resmi yang masuk sini, so far nggak ada yang desainnya kayak gini. Cuma kalau ngomongin peletakan lensanya, saya secara pribadi lebih suka sama yang 11 Pro Plus ini. Nah, mungkin karena letaknya lebih simetris dan kelihatan kayak gambaran tata surya gitu. Tapi desain frame kameranya yang di sini sih harus diakui memang mewah banget. Beneran kayak desain arloji mewah. Desain kamera kayak gini plus bahan leathernya itu kayaknya kombinasi yang mewah dan pas gitu. Untuk warna ada 2. Tetap sih yang saya suka itu warna beige ini karena lebih terlihat muda tapi tetap formal. Ukuran HP ini besar dengan layarnya yang berukuran 6,7 inci. Panel layarnya ini sih bagus. Dia udah pakai panel AMOLED dan udah 10 bit juga. Jadi warnanya bagus dan vivid. Settingan color mode-nya juga banyak. Untuk brightness-nya juga udah cerah. Ada fitur kayak vision booster-nya juga. Walau memang kalau saya adu sama A55 masih kalah cerah. Apalagi kalau saya adu pas nonton video HDR di kondisi terik. Cukup jauh bedanya. Tentunya udah smooth, refresh rate udah 120 Hz dan ada settingan autonya juga. Speakernya juga udah stereo ya. Terus vibration motornya itu enak banget. Jadi feedback getarannya udah kayak HP flagship. Untuk chipset awalnya sih pas saya lihat Snapdragon 7S Gen 2, jelas saya excited banget. Tapi pas saya cek lagi, excitement saya turun. Ternyata ini nggak sepowerful 7 Gen 1 dan jauh di bawah 7 Gen 3 yang dipakai Vivo V30. Ini kurang lebih upgrade dikit dari 778G atau kayak versi overclock dari 6 Gen 1. Ya di harga segini better than Dimensity 7050. Tapi saya berekspektasi dari Realme lebih aja sih. Chipset ini dipakai di Xiaomi 4 jutaan soalnya. Tapi terlepas dari itu, real performance pas dipakai sehari-hari itu udah enak. Udah kerasa smooth. Multitasking juga enak, termasuk pas buka 3 aplikasi sekaligus. Ini berkat fitur RAM yang besar juga. Terus storage-nya juga udah ngebut. Dipakai buat video editing juga sebetulnya lumayan banget buat di kelasnya ya. Cuma memang pas saya ngerender dan saya iseng adu sama Galaxy A55, ternyata kalah cepet sama A55 nih. Realme ini ternyata lebih lambat 4 menit loh. Dan ini 4 menit itu menurut saya jauh banget. Jadi ya kelihatan ya CPU-nya kalah jauh ya. Terus UI-nya pakai Realme UI 5 terbaru ya, yang udah Android 14 based on Color OS-nya Oppo yang menurut saya bagus dan smooth juga. Fitur baru yang saya suka sekarang ada link to Windows-nya, kayak HP Samsung dan Oppo. Dan karena ini bawaan, jadi fiturnya lengkap dibanding sama install sendiri di Play Store. Nggak lupa ada NFC juga yang bisa dipakai buat top up e-money. Buat main game gimana nih? Pertama saya coba Mobile Legends, tapi pilihan grafisnya saat ini mentok di high aja ya, belum bisa ultra. Dan frame rate-nya juga mentok di high. Bisa jadi ini karena chipset baru. Jadi semoga aja kedepannya bisa dapat update dan grafis yang lebih tingginya udah kebuka. Tapi
pas main tentu lancar banget ya. Habis itu saya coba CODM, sama ya, grafisnya masih mentok di high. Walau udah bisa jalan di 60 fps dan stabil. Biasa CODM di chipset Snapdragon bisa tinggi banget ya. Semoga bisa dapat update juga ya nantinya. Terus saya cobain PUBG Mobile juga. Nah, kalau ini saya cukup kaget. Ternyata frame rate ekstrimnya bisa dipilih hingga grafis HDR. Bisa rata kanan mirip HP flagship. Dan pas main pun performanya stabil. Jelas game ini di sini performanya lebih baik dibanding 778G. Jadi ini tentu di atas ekspektasi saya. Saya juga tes Warzone Mobile yang baru keluar. Dan harusnya belum optimal di banyak HP Android ya. Grafis bisa pilih di mid atau high, performanya bisa jalan di 40-an fps, tapi sering turun di bawah 40 fps. Overall masih lebih oke, performanya di A55 ya. Sekarang kita bahas kameranya nih. Ini menarik, ada kamera ultrawide, ada kamera utama yang turun dari 200 megapiksel ke 50 megapiksel, tapi nggak apa-apa karena sekarang ada kamera teleperiskopnya. Dari dulu tuh saya nungguin kamera periskop hadir di HP mid-range. Jangankan periskop lah, tele biasa 2 kali zoom aja jarang banget ada di kelas ini. Nah, Realme di sini bisa kasih lewat HP ini. Tapi hasil kameranya gimana nih? Kamera ultrawide-nya lumayan lah ya. Detail dan ketajaman lumayan banget di kelasnya. Dynamic range pas foto backlight juga lebar. Pas low light juga bisa saya bilang lumayan. Mungkin di kondisi ini masih kalah dikit sama beberapa pesaingnya. Tapi masih lumayan bagus. Apalagi pas pakai night mode-nya. Kamera utamanya bagus untuk di kelasnya sih. Hasilnya detail dan tajam. Dynamic range pas foto backlight juga lebar. Warnanya kalau saya perhatikan, kali ini agak lebih kalem. Nggak terlalu vivid atau oversaturated kayak yang dulu-dulu. Lebih ada kontras dan dimensinya juga. Biar lebih enak, saya coba kasih lihat komparasinya dengan Realme 11 Pro Plus. Nah, kalau di 11 Pro Plus itu kan lebih bright, ini agak netral. Walau sesekali memang cukup mirip juga di antara keduanya ya, tapi banyak yang beda lah. Mungkin karena pengaruh ISP-nya juga ya. Kalau di 11 Pro Plus tuh kelihatan efek HDR-nya agresif. Walau secara resolusi kalah, tapi 12 Pro Plus ini masih tajam juga. Malah efek ketajamannya kelihatan lebih natural. Sekarang ke kamera telenya. Saya pengen ngomongin periskopnya dulu ya. Sebetulnya fungsi periskop itu ada dua ya. Yang pertama biar BAM nggak tebal-tebal banget kalau pakai lensa 5 kali zoom ke atas. Nah, tapi kan yang di sini 3 kali zoom, terus kenapa dibikin periskop juga? Galaxy S series yang telenya 3 kali aja BAM-nya nggak tebal. Nah, ini memang jadi alasan kedua. Karena dengan begitu, Realme bisa selipin sensor yang besar tanpa bikin BAM lebih tebal. Dengan sensor yang besar, biasanya ada benefit di fitur in sensor zoom-nya yang bagus. Pas kita tes untuk foto zoom-zooman, udahlah, HP ini kalau kita pakai buat foto ngezoom jauh, hasilnya tajam banget. Untuk di kelasnya, harusnya sih ini yang terbaik. Dia bisa hingga 120 kali zoom ya, tapi jangan berharap di atas 50 kali itu bakal bagus banget ya. Udah mulai kelihatan digital crop-nya. Tentu ada mode portrait juga, dan karena ada kamera tele, jadi selain 1 kali, ada pilihan 3 kali zoom juga. Hasil foto portraitnya bagus-bagus aja. Di 3 kali zoom juga udah pasti tajam. Paling saya berharap nih, Realme bisa selipin 2 kali zoom lah. Sensor 50 megapikselnya pasti masih mumpuni lah. Soalnya kalau 3 kali zoom kan kadang kita kedeketan malas mundur tuh. Jadi untuk 2 kali pastinya ngebantu banget. Dan satu lagi, pas foto di kondisi low light itu, entah kenapa hasil dari 3 kali zoomnya itu gelap banget. Padahal tajam, dan ini saya tes berkali-kali. Di 11 Pro Plus malah bisa diterangin padahal hasilnya soft. Dan di 12 Pro Plus ini saya baru nggak ya, kali ini nggak ada mode kayak bokeh flare portraitnya lagi. Kamera selfie 32 megapikselnya di mata saya sih bagus-bagus aja. Dan ada mode portraitnya juga. Di kondisi low light juga hasilnya lumayan bagus. Untuk perekaman video, ultrawide bisa hingga Full HD 30 fps. Hasilnya not bad ya. Memang bukan yang tertajam di kelasnya, tapi masih not bad. Paling dynamic range kalau saya lihat lagi terik dan kontras banget itu kelihatan sempit. Kalian bisa lihat pas saya adu sama Galaxy A55 yang ada Super HDR videonya. Dynamic range kamera utamanya sebetulnya udah cukup lebar. Kalau saya perhatikan mungkin perhitungan exposure dari softwarenya aja yang kadang nggak tepat. Agak ngaco. Jadinya kadang terlihat sempit juga. Oh ya, kamera utamanya bisa rekam hingga 4K 30 fps dan di Full HD ada pilihan 60 fps. Kalau ngomongin detail dan ketajaman, ini sih udah bagus lah. Ada video stabilisasinya juga ya. Tapi saat ini cuma jalan di resolusi Full HD.
termasuk di 60 fps. Kalau di 4K nggak jalan, dia cuma ngandelin OIS-nya doang. Jadi masih kerasa goyang lah kalau ngerekam sambil jalan. Untuk kamera telenya, karena sensornya bagus, jadi resolusinya bisa sama kayak kamera utamanya. Jadi perekaman telenya juga bisa tajam, termasuk pas di low light. Tentu ada video portrait juga, tapi sayang banget, di 3 kali zoom itu, zoomnya digital ya. Jadi kamera telenya tuh nggak dimanfaatin sama HP ini. Jadinya pecah banget, padahal bukan di kondisi low light. Nah, untuk kamera depan, sayangnya juga mentok di Full HD 30 fps. Baterainya berkapasitas 5000 mAh ya, standar ya. Dan dapat charger SuperVOOC 67 watt juga di paket penjualannya. Oke, sebagai seri terbaru, pastinya 12 Pro Plus ini bisa dibilang seri terbaik Realme untuk tipe ini. Desainnya tambah premium, sektor kamera dikasih teleperiskop, yang merupakan satu-satunya saat ini di kelasnya. Terus layarnya bagus, vibration motornya enak banget, dan ada sedikit peningkatan chipset dibanding seri sebelumnya. Tapi chipsetnya ini ternyata masih di bawah pesaing-pesaing di kelasnya. Nggak usah kita sebutin Xiaomi deh, atau Vivo yang menurut saya kejauhan. Sama Galaxy A55 aja di atas kertas masih bagusan Exynos 1480. Bukan performanya jelek ya, saya sih masih suka sama HP ini walau ada yang perlu dikasih improvement. Mungkin sekarang kita udah harus terima kalau Realme merubah prioritasnya. Dia nggak ngunggulin di performanya lagi. Menurut saya ini langkah yang berani ya, karena untuk brand Realme itu sendiri, kalau nggak mainin performa bakalan berat melawan brand-brand di atasnya. Ya, semoga beruntung aja Realme ya. Semoga bisa naikin penjualan lagi karena tahun lalu dengan strategi yang mirip, malah kedepak dari 5 besar market share di Indonesia. Jadi, harganya masih ketinggian nggak kali ini nih? Ya, kalau kalian udah suka sama desainnya dan butuh kamera teleperiskopnya, oke-oke aja sih pilih HP ini. Kalau kalian nggak pentingin desain dan kamera teleperiskopnya, pesaing-pesaingnya menurut saya itu juga nggak kalah menarik. Karena di harga yang sama, yang lain tuh juga bisa kasih chipset yang lebih bagus, dengan desain yang nggak kalah bagus, kamera juga bahkan bisa lebih bagus. Paling kalah di zoom jauhnya aja ya untuk kamera. Jadi menurut saya harganya itu kalau ngikut harga flash sale sih sebenarnya masih bisa saya terima ya. Harga flash sale-nya bagus banget lah. Makanya ini saya beli pas flash sale. Tapi kalau ngikut harga SRP, kayaknya saya perlu mikir berkali-kali buat beli.